Wartawan tolong tenang. Feng dan aku akan melindungi setiap jengkal tanah Huajing. Feng Xichao, ketua grup Huajing dan istrinya, menghadiri konferensi keuangan tahunan. Mereka menunjukkan kasih sayang secara terbuka. Sang istri berkata mereka akan melindungi Huajing bersama. Selamat mengikuti liputan kami selanjutnya. Jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak di sini untuk menciptakan masalah. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa dia sudah sibuk di sana. Dia tidak bisa datang. Apakah dia datang atau tidak itu urusannya? Apakah aku menunggu atau tidak itu urusanku? Hari ini aku punya sesuatu untuk diumumkan. Pergi. Foto dan video yang ada di internet. Semuanya aku yang membuatnya. Tuan Feng dan Nona Han tidak bersalah. Asisten Han King tidak mencampuri pernikahan kami. Dia bukan selingkuhan. Kenapa kamu melakukan ini? Ketika seorang wanita meninggalkan karirnya dan mencintai seseorang dengan sepenuh hati, perasaannya akan mengaburkan pikirannya. Semua yang aku lakukan adalah untuk menguji. Aku ingin menguji apakah Feng benar-benar mencintaiku. Maaf telah membuat masalah untuk semua orang. Aku sangat menyesal. Nona Lingyi, apa yang kamu katakan semuanya benar? Atau ini adalah PR bersama kamu dan suamimu? Untuk menipu publik? Ini Tuan Feng. Ketika ada rumor sebelumnya, kenapa kamu tidak menjelaskannya? Apakah kamu menjelaskan sekarang untuk kembali ke keluarga? Hal yang tidak berdasar disebut fitnah. Aku tidak menjelaskan sebelumnya, karena aku pikir yang palsu tidak akan bertahan. Tapi sekarang aku menjelaskan, karena rumor dan fitnah ini telah sangat memengaruhi kehidupan pribadiku. Aku tidak ingin grup Huajing terpengaruh oleh alasan pribadiku. Terpengaruh oleh alasan apapun. Hari ini adalah pertama kalinya. Dan ini akan menjadi terakhir kalinya aku merespons. Sementara itu, aku punya hal penting untuk diumumkan. Nona Yingyi dan aku. Biarkan aku yang bicara. Kami punya anak. Aku tidak ingin Huajing Group terpengaruh olehku. Biar ku katakan padamu. Hei, berhenti syuting. Berhenti syuting. Hentikan. Berhenti syuting. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku. Lepaskan. Apa kamu gila? Feng Xiqian, kamu tidak percaya padaku. Aku juga tidak percaya padamu. Sekarang aku punya anak. Aku harus memikirkan masa depannya. Karena Han King sangat penting bagimu. Maka aku harus mengubah tawaranku. Aku tidak hanya ingin kamu membantu Ji Weijun kembali kepadaku dengan selamat. Aku juga ingin kamu menjadi ayah dari anak itu. Jin Ye. Kamu tahu apa yang terjadi pada mereka yang mengancamku? Apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Feng Xiqian. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu ingin menyelamatkan Han King, kamu harus memainkan drama cinta yang dalam ini denganku. Kalau tidak, aku akan membongkar
Lihat apakah reputasi Miss Han akan lebih buruk. Atau CEO Feng kita. Kamu berani menyentuhnya. Berhenti. Jangan lupa, aku punya bukti keintimanmu. Maka aku akan mengatakan bahwa Miss Han King selingkuh dariku selama kehamilanku. Apa kamu ingin Han King menanggung aib sebagai selingkuh? Bisakah kamu menanggungnya? Sayang, lihat gaun ini kusut. Bisakah kamu merespons insiden selingkuh itu? Sayang, aku datang. Feng sekian karena kamu memilih untuk percaya padamu. Tolong jelaskan. Apa yang terjadi? Wartawan, tenang saja. Aku akan menjadi istri dan ibu yang baik. Benar, suami. Hon, ayo kita makan es krim nanti. Tunggu aku. Aku ingin menjelaskan kepadamu secara langsung. Sejak Feng Xiqian memilih untuk mempercayaimu, aku akan menunggu penjelasanmu secara pribadi. Nona Han, apakah gudang anggur kami bisa memuaskan seleramu? Minumlah. Nona Han, bagaimana kalau aku menikahimu? Tuan Lin, kamu bercanda ya? Kamu orang yang pintar. Feng Xiqian tidak bisa memberimu janji. Kamu lihat konferensi pers hari ini. Antara Hua Jing dan kamu. Dia memilih yang pertama tanpa ragu. Apa yang ingin kamu katakan? Feng Xian tidak bisa melindungimu. Tapi aku bisa. Apa syaratnya? Menjadi Nyonya Lin. Dengan begitu kamu akan menjadi sesepuh keluarga Yin. Dan Bibi Feng Xiqian. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu nanti. Kedengarannya sangat menggoda. Apa yang bisa kamu dapatkan? Jika aku bisa mendapatkannya. Dan kamu bisa mendapatkan seluruh dunia bunga. Tuan Lin, ada pepatah yang mungkin pernah kamu dengar. Semua hadiah yang diberikan oleh takdir sudah diberi harga. Kamu ingin menolakku. Tuan Lin, aku rasa aku tidak sepenting itu. Dan aku rasa aku tidak bisa membantumu mendapatkannya. Hua Jing Group, kamu sebaiknya mencari orang lain. Terima kasih untuk anggurnya. Tunggu sebentar, Nona Han. Direktur lama Hua Jing Group terkena stroke. Ketua dan istrinya merawatnya dengan baik dan saling mencintai dengan dalam. Hua Jing Group diperkirakan akan menjadi perusahaan terkemuka di Cina. Nyonya Feng mengklaim akan meninggalkan semua saham untuk putranya, mewarisi bisnis, dan memperluas Hua Jing. Nona Han, kamu sudah melihatnya. Sekarang mereka sangat mencintai. Apa posisimu di hati Feng Xiqin? Sepanjang waktu, kamu telah dipermainkan oleh Feng Xiqian dan Yin Yi. Seperti orang bodoh. Dan diperdaya. Apakah kamu benar-benar rela? Jika kamu benar-benar rela, kamu tidak akan menunggunya semalaman sampai akhir. Tapi kamu masih tertipu oleh Feng Xiqian. Sepanjang waktu, kamu selalu membela keadilan untuk orang lain.
Kali ini, kamu harus melakukannya untuk dirimu sendiri. Kerja sama yang menyenangkan. Ini kesalahanku, karena tidak memberitahumu tepat waktu. Ini kesalahanku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Mr. Feng. Sekarang kamu berada di tengah permainan, dan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melindungiku? Mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk memikirkannya? Aku akan menjalani hidupku sendiri. Mr. Feng sudah larut. Pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Baik. Kamu padaku. Apakah kamu pernah tulus padaku? Mr. Feng. Kamu adalah klienku. Aku tidak pernah tulus kepada klienku. Aku berjanji padamu sebelumnya untuk membantumu melepaskan diri dari kendali bayangan. Aku melakukannya. Apakah ini yang kamu inginkan? Ya, Apakah kamu berbohong padaku? Kamu hanya mengatakan yang sebaliknya kan? Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? ya. Jaga dirimu baik-baik. Aku tidak pernah kehilangan prinsipku demi uang. Tapi saat ini, aku berharap aku hanya mencintai uang. Karena hanya mencintai uang, aku tidak akan pernah kehilangan kendali. Mr. Feng, maafkan aku. Mohon maafkan aku karena tidak bisa mengendalikan diri. Halo? Aku telah melakukan seperti yang kamu katakan. Aku telah benar-benar putus dengan Feng Xixian. Aku akan menepati janjiku. Tinggalkan Huaqing.
Bebaskan ayah saya. Mr. Yin, semuanya sudah kembali normal sekarang. Dia sudah mengundurkan diri. Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda jika ada masalah. Han King, jangan pikir saya tidak bisa menjatuhkanmu hanya karena kamu pergi. Jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, kamu juga tidak akan bahagia. Bagaimana rencana akuisisi berjalan? Mr. Ding menantu asing. Anda sebaiknya menjaga diri sendiri dulu. Asisten Han masih sangat bijaksana. Mengetahui bahwa Hua Jing tidak bisa diandalkan. Itu ide yang tepat untuk bergabung dengan saya dan menjadi wanita saya. Coba dekati Han King lagi. Apakah wanita sangat penting bagi Anda? Memikirkannya dengan hati-hati. Anda membuat keributan karena seorang wanita dengan putri keluarga Yin dan masih menginginkan wanita lain. Berani-beraninya Anda menyinggung saudara ipar saya? Untungnya asisten Han adalah pria yang cerdas. Anda hanya memanfaatkannya, Paman. Anda sebaiknya membersihkan kekacauan di perusahaan Anda dulu. Saya harap dalam beberapa hari, Anda masih bisa sombong seperti hari ini. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Feng menemukan asisten Han. Dia sepertinya dalam masalah. Datang cepat. Apa? Ya, mobil ini. Saya melihatnya dengan jelas. Datang dan lihat sendiri. Profesi saya Han King adalah membantu pihak yang dirugikan dalam pernikahan tanpa melanggar hukum nasional. Dan melendangi hak dan kepentingan mereka. Di sini saya Han King bisa bersumpah. Saya tidak pernah melakukan hal ilegal. Tapi bagaimana dengan Anda? Bisakah Anda bersumpah? Pernahkah Anda mencampuri pernikahan seseorang? Han King, kalau begitu Anda mencampuri pernikahan Feng dari grup Hua Jing. Apa yang terjadi dengan diusir dari grup Hua Jing? Tanpa Feng Xiqian Han King, aku akan lihat bagaimana kau pamer. Siapa yang bilang asisten Han diusir dari Hua Xiong? Bukankah dia dipecat? Dia memang menyerahkan surat pengunduran dirinya padaku. Tapi aku tidak setuju. Jadi dia masih milikku. Siapa dia? Kenapa kau masih merekam? Tidak bisakah kau mengerti? Keluar dari sini. Tidak ada yang bisa dikatakan. Apa yang mau dikatakan?
Kau benar-benar bercanda. Maafkan aku. Aku tidak punya pilihan. Untuk membantu asisten Han mendapatkan kontraknya kembali. Apakah itu layak untuk membuat kesepakatan seperti itu dengan Tuan Yin? Aku sudah mengurus apa yang kau minta untuk kulakukan. Kali ini dia akan menderita. 11 Wei Jun akan masuk penjara lagi. Tidakkah kau akan melakukan sesuatu? Jika ada yang mengganggumu, aku akan melindungimu. Dengan alasan apa? Bagaimana dengan Nyonya Feng? Kau benar-benar bercanda. Dalam menghadapi kelangsungan hidup, cinta selalu hal yang paling tidak berdaya. Aku tidak pernah menyesal bertemu denganmu, tapi kali ini benar-benar selamat tinggal. Feng Xiqian. Bagaimana kabar hal yang kau periksa? Aku sudah memeriksanya. Menurut rekaman pengawasan dari base camping, Nona Han pergi dengan Presiden Lin pada akhirnya. Tapi hari ini adalah ulang tahun Nona Yin. Nona Han seharusnya datang untuk tahu. Kemana saja kau selama ini? Tuan Feng Nona Han adalah tunanganku. Tentu saja dia bersamaku. Katakan itu lagi. Berapa kali aku harus memberitahu Tuan Feng? Apa yang kalian perdebatkan? Kakak ipar kau datang tepat waktu. Aku punya sesuatu untuk umumkan pada semua orang. Nona Han dan aku akan segera menikah. Selamat datang semua untuk menghadiri pernikahan kami minggu depan. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Kita akan saling mencintai seperti Tuan Feng dan Nona Yin. Dia memanfaatkanmu. Kamu tahu. Bukankah kamu juga memanfaatkanku? Jika ini karena Wen, aku minta maaf padamu. Awalnya aku ingin di konferensi pers menjelaskan hubunganku dengan Yin Yi. Tapi semuanya terjadi tiba-tiba. Yin Yi mengancamku dengan anak dalam kandungannya. Aku tidak punya pilihan. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Hua Qian. Aku datang menemuimu kemarin. Tapi ketika aku sampai di sana, kamu sudah pergi dengan Lin Fengyi. Kamu tidak mengutamakanku. Mengapa kamu memintaku untuk selalu berada di belakangmu? Apa yang kamu lakukan? Pesta akan segera dimulai, ayo pergi. Aku di sini Perdana Menteri.
Nonayen, 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 nonayen. Selamat datang semuanya. Ini acara varietas untuk kalian. Ya, Sayang? Aku juga. istriku sedang hamil. Dia tidak bisa minum. Zhongyi sedang tidak enak badan. Aku akan minum untuknya. Pria tidak boleh bilang tidak enak badan. Asalkan istriku puas. Bagaimana penanganan kecelakaan Wanli Real Estate? Kudengar, karena kecelakaan Wanli Real Estate menyebabkan kegagalan tender Huajing dan harga saham turun drastis. Sebagai direktur utama perusahaan Sikin, harus bertanggung jawab. Kamu pikir aku tidak tahu trik-trik kecilmu di belakangku? Aku benar-benar tidak tahu. Jangan ngomong sembarangan. Sebelum kecelakaan sopir tower crane menerima 1 juta yuan dari sumber tidak jelas. Setelah kecelakaan, pria itu menghilang. Meskipun sumber uangnya sudah jelas. Tetapi untungnya, aku menemukan sopirnya. Dia di mana? Anda bisa tenang tentang ini. Saya sudah melindunginya. Ketika saya tahu siapa yang ada di balik layar, saya pasti akan memberikan penjelasan pada Anda. Baik. Karena sudah ada solusi untuk masalah ini. Begitu saja, ikuti saja apa yang dia katakan. 1 bulan. Bulan depan adalah akuntansi proyek tahunan Huajing. Ini adalah batas waktunya. Jika ada permintaan, jika ada ide diskusikan dengan Zhongyi. Tidak perlu seminggu. Tapi sebelum itu, saya ingin meminta seseorang dari Bapak Lin. Feng Sikin dan Han Qing adalah istri saya. Jangan keterlaluan. Ada konferensi pers kecelakaan Wanli Real Estate. Asisten Han bekerja dengan sangat baik. Dia menekan berita dalam waktu tercepat. Saya yakin dia adalah salah satu orang yang paling tahu tentang kejadian ini. Dengan bantuannya, hasilnya akan 2 kali lipat dengan usaha setengah. Tidak, saya tidak setuju. Apa identitas asisten Han? Jangan main-main. Nyonya. Anda juga sebaiknya diam. Jangan terlalu percaya diri. Anda diskusikan hal-hal ini. Saya hanya ingin hasilnya. Selamat makan. Saya penasaran. Apa Paman tidak rela berpisah dengan asisten Han? Atau takut saya akan menemukan sesuatu di baliknya? Kakak Feng. Ya ampun. Asisten Han Anda sudah absen lebih dari 10 hari. Lapor kerja tepat waktu besok. Gaji Anda akan dipotong 2 kali lipat. Saya akan mengganti gaji Anda. Saya akan mengantar Anda kerja besok. Selama Anda menginginkannya. Saya akan mencarikannya untuk Anda. Sayang, kita masih perlu ke rumah sakit besok. Ayo pulang dan istirahat dulu. Ayo pergi. Han Qing, bagaimana pendapatmu tentang campur tanganmu pada Feng Xixian? Bagaimana menurutmu? Apakah ini bertentangan dengan niat awalmu sebagai penyelamat pernikahan? Kamu menyebut dirimu penyelamat pernikahan. Apakah kamu menyelamatkan korban? Atau selingkuhan? Minggir. Jawab aku. Mundur. Berhenti merekam dan mundur. Mundur.
Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, aku sudah menemukan alamat IP dalangnya. Siapa itu? Katakan. Dia? Yan King, kamu berhutang padaku kali ini. Terima kasih. Kamu menemukannya dengan cepat. Hubungan kita sudah berakhir. Bisakah kamu melepaskanku? Han King. Ini semua salahmu. Kamu pantas mendapatkannya. Ji Weijun ditangkap. Feng Xiqian yang melakukannya. Tidak. Tepatnya itu kamu. Itu kamu. Aku salah datang padamu. Itu kesalahan besar dari awal. Dasar jalang. Kamu benar-benar gila. Kami sudah memberikan semua saham kami pada Feng Xiqian. Mengapa dia tidak bisa melepaskanku? Biarkan aku menjadi Nyonya Feng tanpa kekuasaan. Tidak apa-apa. Sekarang bahkan orang yang kucintai akan dibunuh. Aku tidak tahu semuanya akan berakhir seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu berpura-pura? Feng Xiqian jatuh cinta padamu. Tolong hentikan kontrak antara Yin Yi dan Han King. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Syarat apa? Aku akan terus tinggal di grup Huaking sebagai boneka dan algojomu. Mengenai pernikahan kembali, itu tidak mungkin. Hanya untuk wanita itu. Dan untuk diriku sendiri. Dia bahkan melepaskan seluruh keluarga kerajaan untukmu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku memperingatkanmu. Han King adalah wanitaku. Jika kau menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Kembalilah. Keluar dari sini.
Sakit? Tidak apa-apa. Kenapa kau membantuku? Kerjasama kita sudah berakhir. Kita sudah selesai. Apa rahasia antara kau dan keluarga Yin? Ada seorang pemuda. Orang tuanya meninggal sejak dini. Ketua lama sebuah perusahaan untuk menjaga perusahaan. Menjodohkan putrinya dengan pemuda itu. Tapi bagi putri yang manja, pemuda itu sama sekali tidak tertarik. Seiring berkembangnya perusahaan, gadis kaya dan kekasihnya ingin mengusirnya. Mereka memfitnahnya dan menghancurkannya. Menurutmu, apakah dua orang seperti itu akan memiliki cinta? Maaf, Anki. Aku mungkin sudah jatuh cinta padamu sejak lama. ketika kekasih meremehkan bahaya di depan mereka, mereka akhirnya akan menjadi mangsa orang lain. Mr. Feng, sepertinya aku kalah darimu. Kau hampir menyebabkan bencana besar tahu? Selamat datang, Ketua Feng. Tempatku tidak ada apa-apanya dibanding rumah besarmu. Yin. Kesabaranku padamu terbatas. Ayahku menghitung segalanya. Tapi akhirnya mengundang serigala ke rumah. Kau sangat tidak tahu malu. Mengorbankan diri untuk wanita yang kau cintai. Hebat bukan? Kau tidak peduli dengan hidupmu, tapi kau peduli dengan bayimu. Bagaimana kau tahu?
Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Apalagi Ki Wei Jun. Apa yang kau inginkan? Aku bisa bantu kamu mengeluarkan ayah anak itu. Tapi kamu harus janji satu syarat padaku. Feng Xiqian. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Kamu cuma anjingnya ayahku. Siapa yang jadi anjingnya? Kamu pikir Yin yang selalu mementingkan keuntungan akan berpihak padaku, yang bisa menciptakan menantu boneka yang bisa menciptakan kekayaan untuknya? Atau kamu? Atau anakmu yang cuma bikin masalah buatnya? Asal kamu bisa keluarkan Ji Wei Jun. Aku setuju dengan syarat apapun yang kamu minta. Kamu benar-benar mencintainya. Ya? Hapus semua video tentang Han King di internet. Lalu kerja sama denganku untuk mengadakan konferensi pers. Dan bawa Ji Wei Junmu keluar dari Jiangcheng. Ngomong-ngomong di konferensi pers besok, aku akan secara resmi mengumumkan perceraian kita. Jangan lupa datang tepat waktu. Han King. Lihat tadi? Aku belum pernah lihat Feng Xiqian punya ekspresi sehebat itu. Nggak capek acting seharian, Lin? Aku lagi bantu kamu. Serius? Hari ini kamu bawa aku ke rumah Ying. Apa kamu bantu aku buat kesal Feng Xiqian? Atau buat pamer hasil jarahanmu? Lin, kamu nggak suka aku sama sekali. Alasan kamu mengontrol aku adalah untuk keinginanmu menang dan memiliki. Untuk mengalahkan Feng Xiqian, kau sudah berusaha keras. Katakan padaku, biarkan aku kembali ke Feng Xiqian. Apa yang kamu inginkan? Kalau tidak, kamu nggak akan mudah setuju dengan permintaanku. Bantu aku menjadi Feng Xiqian. Aku bisa janji padamu. Temukan sopir tower crane. Aku bisa janji. Biarkan aku pergi setelah semuanya selesai. Tapi Han King, aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Bisakah kamu jadi Nyonya Lin yang sebenarnya? Lin Zongi. Lin Zongi. Li Zongi. Li Zongi, lepaskan aku. Lin Zongi. Bangun, Lin Zongi. Selama ini aku akan menjalankan tugasku sebagai tunanganmu. Aku harap kamu juga begitu. Kamu duluan nanti. Mr. Feng, Nona Han sudah datang. Apa yang membawa Anda ke sini, Nyonya Lin? Panggil aku Tante. Aku tidak membutuhkan Mr. Feng.
Mengapa Mr. Feng memintaku kembali? Kalian semua keluar dulu. Apa yang terjadi? Halo Nyonya Feng. Feng Dong, untuk mengukur ukuran cincinmu. Dia bukan istriku. Dia bukan istriku. Keponakan iparku. Apa artinya memberiku cincin berlian? Nyonya Lin, kamu sudah bertunangan. Kamu bahkan tidak punya cincin pernikahan. Oh, aku hampir lupa bahwa Mr. Feng sudah menikah. Ini bagus. Feng Dong, kamu punya selera yang baik. Cincin ini adalah gaya klasik di toko kami. Feng sudah menemukan orangnya. Jaga baik-baik dia. Aku akan segera ke sana. Apa tidak apa-apa kamu pergi sendiri? Jangan khawatir, Tante. Kamu yang menyebabkan kecelakaan di lokasi konstruksi. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu sudah selesai. Orang ini tidak hanya ingin membungkammu, tapi juga mencari keluargamu. Setelah dia menemukan mereka, kamu tahu apa konsekuensinya. Lalu aku berkata, bisakah kamu menyelamatkan istri dan anakku? Feng Dong. Feng Dong sudah memindahkan keluargamu ke tempat yang aman. Aku belum bertemu Dalang di balik layar. Kami selalu berkomunikasi lewat telepon. Tapi aku merekam panggilan teleponnya. Aku menyembunyikan perekamnya. Di mana itu? Di langit-langit rumah sewa. Cari itu. Saya sedang mengatakan semua yang perlu saya katakan. Bisakah Anda membiarkan istri dan anak-anak saya pergi? Dengan metode pihak lain, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Apakah Anda memiliki bukti lain terhadap mereka? Saya sudah mengatakan semuanya. Hey bro. Mereka mengambil semuanya. Halo, Apakah Anda sudah menemukannya? di pabrik yang ditinggalkan di Chenxi. Han King, saya berhutang budi kali ini. Apakah Anda akan pergi ke sana sekarang? Seperti kata pepatah,
Bisnis seperti medan perang. Orang yang lembut hati tidak bisa menghasilkan uang. Halo, Asisten Han segera datang ke rumah sakit. Feng Dong mengalami kecelakaan mobil. Bawa buku besar ke sini. Anda sudah tahu. Anda dan Feng Xixian berpura-pura bertengkar. Dan Anda mengatur drama putus dan bermusuhan. Bukankah semuanya untuk hari ini? Apa yang Anda lakukan? Pesta akan segera dimulai. Ayo pergi mulai hari ini. Anda akan memainkan drama ini dengan baik bersama saya. Saya akan pergi pada Anda. Percayalah padaku. Saya akan menemani Anda melalui sisa perjalanan. Orangnya sudah ditemukan. Ambil buku besar itu. Mengerti. Anda tahu tujuan saya mendekati Anda. Han King. Saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya bersedia digunakan oleh Anda. Bahkan jika saya tahu Anda mendekati saya. Hanya untuk urusan santai. Saya bisa menahannya. Tapi Anda menyentuh kepentingan saya. Saya tidak bisa menahannya. Bawa saya buku besar itu. Apa yang Anda lakukan pada Feng Xiqian? Berikan itu kepada saya. Anda memberikannya kepada saya. Apa yang kamu lakukan pada Feng Xiqian? Feng Xiqian. Hah? Kecelakaan. Zheng Mei ada di tanganku. Dia masih bisa hidup. Jadi sepertinya dia sangat penting bagimu. Sangat penting. Apa yang terjadi? Feng Nuo dan si tua itu pergi bersama hari ini. Tapi mereka mengalami kecelakaan di jalan. Keduanya masih dalam keadaan koma. Pasti Feng Xiqian. Non Yin tolong tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Aku sudah memeriksanya. Kampas remnya diganti. Siapa lagi kalau bukan Feng Xiqian? Dia benar-benar pembawa sial. Non Yin Non Yin. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Pak Yin? Bagaimana kabarnya? Ketua tua itu sedikit ketakutan. Tapi tidak serius. Sekarang ada dokter khusus yang merawatnya. Dia seharusnya segera sadar. Tapi sebelum kecelakaan itu ketua tua itu mentransfer semua sahamnya pada Non Yin Yi. Sepertinya dia masih tidak percaya padaku. Benar. Sekarang, saham Lin Zongyi hampir sama dengan milikmu. Pada akhirnya tergantung pada sikap Non Yin Yi. Oke, aku mengerti. Silakan lanjutkan. Ah, Feng Xiqian dalam masalah besar.
Hanya kamu yang bisa membantunya. Waktu berlalu begitu cepat. Non Yin datang padaku hanya untuk sekadar bertemu. Ayahmu aman di luar negeri sekarang, dan kalian akan segera bersatu kembali. Kamu tidak akan membantuku dengan mudah. Apa syaratnya? Ada kekacauan di dalam Huajing belakangan ini. Lin Zongyi memanfaatkan kekacauan itu dan membeli banyak saham yang tersebar. Sekarang sahamnya sama dengan milik Feng Xiqian. Rapat umum pemegang saham akan diadakan minggu depan. Siapapun yang saya berikan saham saya akan menjadi pemegang saham terbesar di Huajing. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Tinggalkan Feng Xiqian. Jadi saya akan mentransfer semua saham saya kepadanya. Han King. Apa arti Huajing baginya? Kamu seharusnya lebih tahu daripada saya. Kamu tidak ingin merusak karir dan hidup Feng Xiqian kan? Saya rasa saya tidak bisa memengaruhi keputusan Feng Xiqian. Non Han. Kamu masih meremehkan beratmu di hati Feng Xiqian. Kamu pernah bersedia menghancurkan Feng Xiqian untuk Ji Weijun. Tampaknya orang bisa berubah. Ayah saya benar. Cinta adalah hal yang paling tidak bisa diandalkan di dunia. Hanya kepentingan di tangan yang paling penting. Saya setuju untuk menikahi Feng Xiqian dengan ayah saya. Itu karena hanya dia yang bisa membawa kekayaan tak terbatas untuk keluarga Yin dan membantu kami menjaga Citibank. Non Han, jangan salahkan saya. Qi Weijun sekarang di penjara. Dan anak saya sudah tiada. Saya hanya bisa mempertahankan identitas saya sebagai Nyonya Feng. Jika saya menolak, saya akan membongkar semua skandal dan informasi dalam pencatatan dan akuisisi akan gagal. Harga sahwa Huajin akan anjlok, dan segalanya Feng Xiqian akan hilang. Saya tahu kamu mencintainya. Kamu tidak akan menolak. Pacar saya, apakah kamu ada waktu untuk bertemu besok? Ada apa? Kamu terengah-engah. Mengapa kamu menangis? Saya bermimpi kamu dipukuli. APA kamu bodoh? Saya baik-baik saja sekarang. Ya. Ngomong-ngomong, saya menemukan restoran yang sangat enak. Saya rencananya akan mengajak kamu ke sana. Ayo pergi. Saya merindukanmu. Saya juga merindukanmu.
No matter how you're effortlessly Saya dengar kamu menjual semua properti dan aset bergerakmu. Apakah itu urusanmu? Jika kamu ingin bersaing dengan Lin Zongi, tidak perlu repot-repot seperti itu. Ayahku sudah bilang, selama kamu setuju untuk menikahiku lagi, dia akan mentransfer semua sahamnya kepadamu. Aku tidak membutuhkannya. Lu Ziqian, aku tahu kamu membangun Huajing dari nol. Apakah kamu tega membiarkan Huajing jatuh ke tangan bajingan itu Lin Zongi? Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai, apa gunanya melindungi lingkungan? Kurasa kamu terlalu terobsesi. Kamu pergi. Ya? Tidur lebih awal. Maaf. Mari kita bertemu. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Maaf? Mengapa kamu? Han King sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar sudah memutuskan. Kamu mau? Enggan. Bagaimana denganmu? Grup Huajin yang hampir bangkrut dihidupkan kembali oleh Feng Ziqian. Grup Huajin bukan hanya karir untuk Feng Ziqian, tapi juga tahun-tahun kerja keras dan imbalannya.
Aku tidak ingin dia menyerahkan semua ini karena aku. Apakah kamu pikir aku akan mengatakan itu? Aku tidak sehebat itu. Pria kaya tampan dan lajang. Sangat menggoda. Selama aku bersama Feng Xiqian, keluargaku dan aku, kita telah menghadapi terlalu banyak bahaya yang seharusnya tidak terjadi. Aku tidak berasal dari dunia yang sama dengannya. Dia adalah bulan yang cerah. Tidak seharusnya meninggalkan langit untukku, dan aku tidak akan tinggal untuknya. Sekarang aku akhirnya tahu, mengapa Feng Xiqian sangat menyukaimu. Dan kamu? Pernahkah kamu menyesali perasaanmu? Aku memberikan semua perasaanku kepada Ji Weijun. Mungkin itu ketaatan buta. Tapi aku tidak menyesal. Asalkan kamu bahagia. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku tidak bisa hamil lagi. Ayahmu belum tahu kan? Aku sudah memberitahunya. Aku sudah memberitahunya. Feng Xiqian dan aku akan memiliki anak lagi. Dan anak itu akan memakai marga Yin. Hanya dengan cara ini, dia akan setuju untuk mengadakan rapat pengungkapan kepemilikan saham. Dan mentransfer sahamnya kepadaku. Sehingga aku bisa membantumu. Jadi kamu berada di pihak Feng Xiqian? Tidak. Aku berada di pihakmu. Aku? Aku menemukan Feng Xiqian dengan surat transfer saham. Aku mengancamnya untuk menghabiskan hidupnya bersamaku. Dia menolak. Dia bilang ingin bercerai denganku dan memberimu rumah. Tapi Han King, tahukah kamu? Bahkan jika aku memberikan semua sahamku kepadanya, dia tetap tidak bisa duduk dengan mantap di Hua King. Kekuatan Lin Zongyi di balik Jiang Cheng bisa menyangkal semua fakta. Dan hanya kamu yang bisa membantunya. Aku mengerti. Aku akan meninggalkan Jiang Chen. Sejak kecil, orang tuaku sudah berpisah. Aku selalu tinggal bersama ayahku. Dia hanya peduli pada Hua King. Dia akan membelikan apapun yang aku inginkan, tapi dia tidak bisa membeli cinta. Kemudian dia mengatur pernikahanku, dan tidak pernah peduli dengan perasaanku. Sampai aku bertemu Ji Weijun. Dia peduli padaku, dan mencintaiku, menemaniku melakukan semua yang aku inginkan. Aku jatuh cinta padanya. Aku jatuh cinta padanya. Tapi kamu mengenalnya. Aku tahu dia memanfaatkanku, dan segala sesuatu di sekitarku. Tapi aku mencintainya. Meskipun itu palsu. Lalu apa? Mencintai seseorang bukan berarti menjadi posesif. Bukan juga curiga berlebihan. Alasan kenapa aku menyerah juga karena diriku sendiri. Atau aku jatuh cinta padanya. Tapi aku lebih santai daripada kamu. Aku sudah melepaskannya. Beri aku restumu.
Fu Ziqian, sampai kapan kamu akan bersembunyi dariku? Jika kamu datang kepadaku hari ini dan membicarakan tentang pernikahan ulang, maka kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hari ini aku di sini untuk membicarakan Han King. Kamu tahu di mana Han King berada? Aku bisa memberitahumu, tapi aku lebih santai daripada kamu. Kamu tahu itu. Aku benci dipaksa, jadi cepat katakan padaku. Sekarang semuanya sudah selesai. Kamu harus mendengarkanku. Dia sudah pergi. Dan tidak akan menemuimu. Han King. Di manakah kamu? Jangan bersembunyi dariku, oke? Aku sangat merindukanmu. Feng Dong dan Lin Zong sudah mulai bertindak. Dia telah mengumpulkan semua pemegang saham untuk memulai pemilihan. Baiklah. Halo semua. Senang bertemu kalian lagi. Tidak adil jika Feng Xigan dikeluarkan dari rapat umum pemegang saham. Memang agak tidak masuk akal. Semua orang tahu bahwa Wanli Real Estate mengalami insiden di bawah Feng Xixian. Grup Huajing juga terkena dampak skandal pribadinya. Terkena dampak negatif. Apa kalian pikir orang seperti itu layak menjadi ketua baru grup Huajing? Baiklah. Ketua Yin tidak ada di sini. Maka secara resmi saya akan mengumumkan atas nama Ketua Yin. Rapat pemegang saham grup Huajing dimulai sekarang. Pertemuan pemegang saham kali ini akan dilakukan dengan pemungutan suara. Satu saham satu suara. Feng tidak ada di sini. Saya terpilih sebagai ketua baru grup Huajing. Angkat tanganmu. Vote. Mr. Chen. API, kamu bahkan tidak memberitahuku sang ketua tentang AGM. Apakah kamu datang atau tidak? Hasilnya akan sama saja. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku ingin memberikan ucapan selamat kepada CEO baru Lin. Feng Xiqin. Jangan main-main. Sekarang di Huajing. Aku yang berkuasa. Kalau begitu aku akan memberikan hadiah ucapan selamat pertama hari ini kepada Presiden Lin. Kamu dengar aku. Kamu harus menikah malam ini. Dan Feng Xiqin harus mati.
Dan biarkan Yin Peidong dikuburkan bersamanya. Akibatnya, virus di USB drive ini masuk ke komputer Feng Xiqin. Dan Yin Peidong harus mati. Nasibmu. Nasib ayahmu. Feng Xiqin harus mati. Semuanya ada di tanganmu. Hah? Kalian semua tahu hubungannya dengan Han King kan? Mereka sudah saling menggoda. Dengan rekaman pendek. Untuk menjebaknya. Tentu saja tidak. Ini laporannya. Laporan investigasi kecelakaan di Wanli Real Estate. Sopir Tower Crane sudah mengaku bahwa dia diperintahkan oleh Lin Zhongyi. Dia memanipulasi TKP yang menyebabkan kecelakaan itu. Dia akan dibunuh oleh hantu cepat atau lambat. Dan ini untuk Lin Zhongyi selama bertahun-tahun. Korupsi dan suap selama bertahun-tahun. Lin Zhongyi sudah memperlakukan grup Huaqing sebagai milik pribadinya dan mengumpulkan kekayaan dengan gila-gilaan, mengabaikan kepercayaan orang tua itu padanya. Lin Zhongyi. Perkataan berbelit-belit Lin Zhongyi. Lebih baik serahkan pada polisi. Tuan Lin Zhongyi, setelah penyelidikan Anda diduga terlibat dalam banyak kasus penggelapan. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan. Silakan ikut kami. Anda sama sekali tidak mendapatkan saham Yin. Ketika saya membersihkan nama saya, Hua Jiang masih akan menjadi milik saya. Saya akan ikut Anda. Ya, Nona Yin, siapa yang akan menjadi ketua grup Huajing? Siapa yang akan menjadi ketua? Ya, kita tidak bisa membiarkan keluarga Yin Anda pelarian seperti ini. Ya, siapa yang meminta kita untuk mengatasi situasi ini? Semuanya Feng Xiqian. Sekarang, memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua grup Huajin. Tapi saya telah memutuskan. Saya telah memutuskan untuk mentransfer semua saham saya kepadanya. Saham saya ditambah saham Feng Xiqian melebihi 51%. Jadi Feng Xiqian memenuhi syarat untuk menjadi ketua grup Huajin. Apakah Anda pikir saya sudah mati? Ayah? Siapa yang memberi Anda hak untuk mentransfer saham? Dalam menghadapi karir dan cinta, Anda harus berpikir dua kali. Ayah? Ketika keluarga Ying hampir bangkrut, siapa yang mendukung Huaqing sendirian? Dan siapa yang menyelamatkan Huaqing dari ambang kebangkrutan? Bukan Lin Zhongyi yang baru saja dibawa pergi. Bukan juga salah satu dari Anda di sini. Tapi orang yang hampir asing di samping saya. Orang asing Feng Xiqian. Ayah? Sejak kecil, saya telah menjalani hidup yang Anda atur untuk saya. Dan kali ini, saya ingin hidup untuk diri saya sendiri. Saya telah memutuskan untuk, saya akan mentransfer semua saham saya kepada Feng Xiqian. Anda berbeda. Ada satu hal yang telah saya pikirkan lama. Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari semua posisi saya di grup Huajing.
dan mentransfer semua saham saya kepada Yin Yi. Sayang sekali. Dulu aku berpikir bahwa cinta bukanlah dasar pernikahan. Hanya kepentingan bersama adalah satu-satunya hukum untuk mempertahankan pernikahan. Tapi setelah mengalami hidup dan mati, aku baru menyadari bahwa menghargai orang di depanmu lebih penting dari apapun. Inuwo, terima kasih telah merawatku selama ini. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Inuwo, pergi. Kau tidak akan memiliki apapun. Tidakkah kau menyesal? Aku tidak memiliki apapun. Aku suka wanita yang punya kepribadian dan temperamen. Aku juga suka bos yang punya kekuatan dan tantangan. Apakah kau akan memukul wanita? Wanita harus dimanja, bukan? Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Silakan coba lagi nanti. Bagaimana jika aku sangat menyukaimu? Tidak ada wanita yang layak untuk kesalahanku. Mengapa kau terlambat? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Bukankah kau mencoba menggodaiku? Apakah tidak apa jika kau pergi sendiri? Jangan khawatir, aku sudah cukup. Aku percaya padamu. Han King. Aku mungkin sudah jatuh cinta padamu. Aku akan melindungi siapapun yang diintimidasi. Dengan nama apa? Selamat tinggal Tuan Feng. Hei, ada apa saudariku? Aku tidak punya rumah.
Aku di sini untuk mencari kehangatan. Maka kau datang ke orang yang tepat. Aku tidak akan membiarkan saudariku berada di sini. Tidak ada yang menemani selama tahun baru. Xiao Wang datang dan ambil koper ini. Baik Kak Yun. Mari kita bicarakan apa yang terjadi belakangan ini. Malam ini kita akan bicara semalaman. Ceritakan padaku, apa yang terjadi? Aku kehilangan hal yang paling penting bagiku. Apakah itu cinta? Tidak apa-apa. Cinta sudah hilang tapi persahabatan masih ada. Persahabatan kita lebih penting dari apapun. Biar aku ambilkan air untukmu. Han King. Han King. Aku sudah mencarimu dengan susah payah. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Kenapa kamu tinggalkan aku sendirian? Kenapa kamu tidak angkat telepon? Kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Aku sudah menelepon berkali-kali. Aku sudah pergi ke banyak tempat. Aku sudah mencari di semua sudut. Kamu pergi kemana? Aku sangat merindukanmu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku tidak ingin kamu meninggalkanku. Kenapa kamu datang? Aku minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku mencintaimu. Pemburu itu tidak terluka pada akhirnya. Karena mangsa akan menyembuhkan luka. Seperti sekarang, Peng Ziking, kamu memenangkan permainan ini. Kenapa kamu di sini? Aku masih punya banyak kontrak yang harus dibaca. Apakah kamu yakin tidak melihatku? Tidak, aku akan membacanya di rumah. Apakah kamu yakin? Kamu sedang apa? Tentu saja aku bisa melakukan apapun yang aku mau.
Aku sudah siap sejak lama. Kamu masih ingat ukuranku? 3,5 miliar. Nyonya Feng, menikahlah denganku. Siapa yang mau jadi Nyonya Feng MU?